Sebenarnya itu mati-matian sih untuk ngedapetinnya. Jadi ketika mau milih salah satu, kok rasanya sayang ya. Dan dilihat dari skop keilmuannya juga sebenarnya itu berkaitan satu sama lain. Dan hal itu yang sampai saat ini aku meyakini bahwa kalau misalnya itu adalah suatu kebaikan, pasti nanti akan dipermudah ke depannya. Halo Sobat Prestasi semuanya, perkenalkan aku Feja Hiliata, mahasiswi Fakultas Teknologi Pertanian, Ilmu dan Teknologi Pangan, Angkatan 58. Selain berkuliah di semester 6, aku juga ikut aktif beberapa kegiatan kompetisi, pengabdian masyarakat khususnya di bagian bidang kesehatan, ataupun juga kegiatan-kegiatan riset. Di sisi lain mungkin tadi seperti yang sudah teman-teman dengar, aku juga merupakan mahasiswa aktif yang sedang berkuliah di University of Indonesia, Faculty of Nursing, batch 2021. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, memang status mahasiswaku saat ini tuh bukan hanya di IPB saja, tapi juga ada di Universitas Indonesia. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang menarik ya. Setiap kali ditanya apa kesulitannya, apa hal yang berbeda, sebenarnya itu banyak banget. Mungkin simpelnya dimulai dari bagaimana kita bisa mendapat skop ilmu dari dua sisi keilmuan yang berbeda. Dan pastinya itu juga memakan waktu dari segi jadwal kuliah. Kurang lebih ada yang bentrok atau yang enggak gitu. Misalnya kalau kita nggak kuliah dua gitu kan, mungkin bisa saja jadwalku bisa lebih luang dan digunakan untuk berbagai macam kegiatan lainnya gitu sih. Dan overall sebenarnya banyak hal-hal yang aku ngerasa kayak aku dapatkan ketika aku kuliah dua ataupun tidak. Salah satunya itu bagaimana caranya aku melihat suatu perspektif gitu ya, dari dua sisi yang keilmuannya berbeda, tapi satu sisi juga sama-sama menyenangkan sih dan enjoy gitu. Terkait kendala ataupun kesulitan, menurutku ini suatu tantangan yang adventurous gitu sih. Jadi kayak bagaimana kita ngelihat tantangan atau kesulitan itu untuk kita facing up dan kita selesaikan. Kalau terkait kesulitan yang paling sulit sebenarnya bagaimana caranya kita ngatur jadwal perkuliahan. Dan itu aku overcome di awal pas pemilihan pengisian KRS ataupun IRS. Jadi kita alokasikan waktu, prioritas matkul yang memiliki prasyarat dan lain-lain. Dan yang kedua itu terkait perbedaan jarak kan. Jadi dari Depok ke Dramaga itu makan waktu 1,15 menit gitu. Jadi ya yang paling struggle sih sejauh ini bagaimana caranya kita berpindah tempat itu sih gitu. Ya semoga soon to be mungkin ada kereta yang nyangkut dari Pochin ke Dramaga ya, jadi kayak bisa mempermudah orang-orang sepertiku nantinya. Sebenarnya awalnya double degree atau kuliah dua itu karena memang nggak sengaja diawali dengan kayak oke, kita bingung mau ngambil yang mana, karena menurutku selama SMA aku tipikal orang yang ranking 38 dari 42. Itu kan maksudnya impossible buat masuk kuliah gitu kan. Nah pas zaman-zaman COVID itu kita diriku sendiri kayak ikut berbagai les ataupun belajar untuk bisa diterima di universitas yang memang udah dituju gitu. Salah satunya di IPB dan di UI gitu. Dari situ karena ngelihat ketika diterima dua-duanya, dan itu adalah bentuk pengorbananku dari kemarin-kemarin yang sebenarnya itu mati-matian sih untuk ngedapetinnya. Jadi ketika mau milih salah satu, kok rasanya sayang ya. Dan dilihat dari skop keilmuannya juga sebenarnya itu berkaitan satu sama lain. Dan hal itu yang sampai saat ini aku meyakini bahwa kalau misalnya itu adalah suatu kebaikan, pasti nanti akan dipermudah ke depannya. Dari keilmuannya juga sangat menarik sih dua-duanya, dari segi teknologi pangan maupun nursingnya sendiri gitu. Itu yang kurang lebih mendasari kenapa alasan sampai saat ini masih bertahan untuk menyelesaikan keduanya. Statement yang pasti awal selalu muncul pas ketemu orang, dia pasti selalu nanya kayak, nanti kamu mau pilih yang mana? Kayaknya kamu harus pilih salah satu deh. Itu adalah suatu hal yang kayak pasti sampai sekarang juga belum bisa kejawab mau pilih yang mana. Tapi aku melihat bahwa bagaimana caranya kedua ilmu itu bersatu, itu adalah jawaban yang sebenarnya gitu. Dan terkait stigma dan lain-lain, banyak orang yang bilang kayaknya itu nggak mungkin deh, itu mustahil gitu. Pasti kamu ada salah satu nih yang harus dikorbankan gitu. Dan POV-ku terkait hal itu sebenarnya ya udah angin lewat sih sebenarnya, karena mungkin menurutku yang menjalanin ke depannya adalah diriku sendiri, dan aku cuma bisa gimana pun caranya berusaha dan berdoa gitu. Mungkin kadang juga didengerin ya, maksudnya saran-saran dari orang-orang yang ngasih tahu kayak
mulai saat ini mungkin coba kamu pikirkan akhirnya akan berakhir di mana dan lain-lain. Itu juga termasuk salah satu pertimbangan, tapi proporsinya mungkin nggak terlalu besar sih. Sebenarnya mungkin dari segi tips nggak terlalu banyak yang bisa disampaikan, karena kan ini masih tahun ketiga dari tahun keempat juga ya, masih ada 1 tahun gitu terkait double degree ini. Cuma menurutku secara pribadi ini double degree itu memang suatu hal yang perlu usaha lebih, dan kalau misalnya memang ada yang berminat untuk seperti itu, yakinkan bahwa itu adalah suatu hal niat yang baik, dalam artian niatnya itu memang untuk berilmu dan berdoa untuk kedepannya semoga dipermudah. Tapi terkait tips and tricks sebenarnya balik lagi ke kondisi situasi yang nantinya akan bisa dihadapin itu seperti apa. Tapi secara garis besar double degree itu bisa dibilang itu sebuah wadah aja untuk kita untuk explore yang lainnya. Dalam artian kita bisa dapat exposure lebih, dapat kesempatan lebih untuk bisa explore sana sini gitu. Dan yang harus di note sekali mungkin ya, bagaimana cara kita yakin kepada diri sendiri dan punya komitmen untuk menyelesaikannya, sama manajemen waktu terkait itu. Itu yang paling penting menurutku, dan jangan lupa berdoa. Terkait pesan dan motivasi, sebelum ngambil double degree mungkin selesain dulu, maksudnya cari explore apa aja sih yang ada di IPB, apa hal yang bisa dilakukan di IPB gitu. Baru ketika memang udah yakin bahwa kayaknya perlu keilmuan lain, perlu mendalami hal-hal lain, itu bisa sekali untuk dicoba. Terkait tadi pesan apa yang memang harus dilakukan, sekalinya kita udah berpikir melakukan suatu hal, khususnya untuk melakukan double degree, itu nggak ada kata untuk mundur di tengah jalan ataupun di awal. Jadi ketika mau mengambil suatu hal, ya udah selesaikan di awal gitu. Dan untuk meyakininya sebenarnya balik lagi sih ke pro dan cons masing-masing orang, apakah itu memang akan berguna untuk dirinya, bermanfaat untuk dirinya, dan apa emang kalau misalnya memang itu benar hal yang diinginkan dan memang sesuai dengan cerita kehidupannya, pasti nantinya akan dipermudah gitu.